Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai manajemen kelas. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Suryana. Nama saya Melati. Nama saya Tamia Trianti. Manajemen adalah pengelolaan, penyelenggaraan, ketatalaksanaan, penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan manajemen adalah penyelenggara atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Kelas adalah suatu kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mendapatkan pembelajaran dari guru. Menurut Suharsimi Arikunto, kelas adalah sekelompok siswa pada waktu yang sama, menerima pembelajaran yang sama, dan guru yang sama. Tujuan, aspek, dan fungsi manajemen kelas. 1. Tujuan manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas adalah penyedia fasilitas bagi berbagai macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Menurut Dirjen Dikdasmen, yang menjadi tujuan manajemen kelas adalah 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. 4. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. 2. Aspek manajemen kelas. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas yang baik adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan efektif, dan kreativitas. Menurut Maman Rahman 1999, kegiatan manajemen kelas sebagai aspek manajemen kelas di SD. A. Mengecek kehadiran. B. Mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, memeriksa dan menilai hasil pekerjaan. C. Pendistribusian alat dan bahan. D. Mengumpulkan informasi dari siswa. E. Mencatat data. F. Pemeliharaan arsip. G. Menyampaikan materi pelajaran. Dan H. Memberikan tugas. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada menggerakkan, keempat memberikan arahan, kelima pengkoordinasian, dan yang terakhir ada pengawasan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen kelas. Prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Manajemen kelas sebagai proses mengelola kelas agar tercapainya tujuan juga harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip manajemen kelas. Agar dalam implementasinya sesuai dengan yang direncanakan, prinsip-prinsip tersebut, hal yang penting dalam manajemen kelas yaitu yang pertama ada hangat dan antusias, yang kedua ada tantangan, ketiga ada bervariasi, keempat ada keluasan, kelima ada penekanan pada hal-hal yang positif, dan yang terakhir ada penanaman disiplin diri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Masalah pembelajaran merupakan masalah yang cukup kompleks. Guru merupakan komponen pembelajaran yang memegang peranan penting karena keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyampai materi kepada siswa. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang turut mempengaruhi manajemen kelas
Beberapa faktor yang mempengaruhi perwujudan manajemen kelas antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada faktor dinamika kelas. Faktor dinamika kelas ini berhubungan dengan lingkungan fisik tempat belajar siswa. Yang kedua ada faktor kurikulum. Kurikulum tujuannya membantu anak-anak mencapai tahap kedewasaan yang diselenggarakan secara terarah dan perlu memperhatikan aspek atau pembentukan kepribadian siswa. Tiga, ada faktor gedung dan sarana kelas. Perencanaan dalam pembangunan sekolah berkenaan dengan jumlah dan luas ruangan, letak, serta dekorasi harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang keempat, ada faktor guru atau pengajar. Guru bukan hanya berdiri di depan kelas kemudian menyampaikan materi, namun guru juga di sini harus menciptakan suasana belajar yang nyaman agar terjadinya interaksi antara guru dan siswa yang mempermudah dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, faktor murid. Guru melibatkan siswa-siswanya di dalam setiap kegiatan ataupun pembagian tugas kelas agar siswa memiliki rasa bertanggung jawab. Masalah-masalah dalam manajemen kelas. Kasus-kasus yang sering dijumpai oleh guru di dalam manajemen kelas. 1. Penguasaan materi oleh siswa di dalam kelas. 2. Fasilitas yang diperlukan. 3. Kondisi siswa. 4. Teknik mengajar guru. Beberapa pendekatan yang cocok untuk dijadikan alternatif dalam manajemen kelas. Yang pertama, pendekatan dengan penerapan sejumlah larangan. Pendekatan ini sangat cocok untuk menanggulangi masalah di kelas yang bersifat insidental. Insidental artinya adalah hanya terjadi pada waktu tertentu. 2. Pendekatan dengan pengubahan tingkah laku. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengubah perilaku atau mengurangi perilaku yang tidak dikehendaki dan meningkatkan perilaku yang dikehendaki. Yang ketiga, pendekatan iklim sosio-emosional. Pendekatan ini berkeyakinan bahwa suasana kelas yang nyaman akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. 4. Pendekatan proses kelompok. Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa pengalaman belajar di sekolah berlangsung dalam suasana kelompok, yaitu kelompok kelas. 5. Pendekatan elektis. Pendekatan ini merupakan gabungan dari beberapa pendekatan yang terpilih sesuai potensi dan manfaat untuk menghadapi situasi di dalam kelas. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.